Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di e-talk 2, Geohydrology for Future Prospect, Is It Worth It? Bersama Mas Dipta Alfian Rinaldi. Bisa memperkenalkan diri dulu, Mas? Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Iqbal. Mas Iqbal selaku ini ya panitia dari dan tim selaku panitia dari e-talk tentang hidrogeologi ya. Perkenalkan, saya Dipta Alfian Rinaldi. Saya kebetulan lulusan geofisika juga, teknik geofisika UB tahun 2019, tapi angkatan 2015, Mas. Gitu. Nah, kemudian saya dulu kebetulan juga di IAG, Mas. Sudah tahu belum, Sudah tahu, teman-teman? Mas, dari Mas Iqbal apa, Mas? Oh ya, dulu kebetulan IAG kan berdiri tahun 2016, Mas ya. Nah itu, nah itu dulu yang pertama masih masih 8 orang, kemudian di tahun tahun kedua 2017 itu udah mulai ada 15 orang, sampai sekarang kayaknya saya lihat perkembangannya juga udah lumayan bagus, Mas ya, udah. Jadi ada perkembangan lah. Nah, untuk apa namanya? Untuk saya sendiri, saya sekarang kebetulan sedang bekerja di Kementerian PUPR, tepatnya di Balai Air Tanah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang di mana tugas saya itu bertanggung jawab untuk mengurusi tentang air tanah di Indonesia, khususnya di ranah Kementerian PUPR, seperti pembangunan sumur, studi hidrogeologi, dan sebagainya yang berkaitan dengan air tanah, seperti itu. Itu profil singkat saya sih, Mas. Baik, terima kasih, Mas. Jadi bisa didengar ya, teman-teman, itu Mas ini berasal dari bekerja di Kementerian PUPR di bidang air tanah, khususnya untuk pembangunan rumah dan segala macamnya itu urusan air tanahnya ini Mas Dipta Alfian adalah orangnya gitu. Ya, Jadi timnya sih, untuk iya. tim, tim saya sih, Mas, bukan saya doang. Oh iya iya benar. Tapi salah satu orangnya Mas yang berkontribusi gitu Mas. Jadi Ya, ya, kalau misalnya nggak ada tim air tanah ini yang mengurusi air tanah ini nanti bisa jadi air tanahnya entah itu keruh atau gimana Mas gitu ya. ya, kurang lebih seperti itulah. Iya betul. Ya jadi mungkin langsung saja ini dari kami ada Iqbal, Alevia, Mira, Damara dan Hilda yang akan bertanya-tanya kepada Mas Dipta secara diskusi santai mengalir dan juga kita semacam podcast lah gitulah. Jadi Hmm. bisa langsung saja untuk yang pertama dipersilakan kepada rekan saya untuk diskusi dengan Masnya gitu jika ada yang ditanyakan. Ya, kepada Damara dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin saya izin bertanya ya, Mas, terkait geohidrologi itu kan terkait air tanah. Apakah dalam geohidrologi itu hanya mencakup air tanah saja, ataukah ada komponen lain yang menyangkut di dalamnya? Terima kasih. Oke, Mas. Jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ini ya, konseptual basicnya hidrogeologi. Nah, hidrogeologi itu adalah sebuah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu hidrogeologi. Nah, dalam ilmu hidrogeologi kan ilmu yang mempelajari tentang air, yang sirkulasi air di bumi ini. Jadi ada namanya sebuah water cycle atau sistem hidrologi. Nah, di mana dari air kemudian ada istilahnya evaporasi yang menguap di atas jadi awan, kemudian ada kondensasi yang hujan, kemudian dari hujan itu diterima oleh tanah, kemudian dia akan run off atau mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, untuk media itu adalah media untuk mengalir itu kan setelah hujan itu kan pasti melewatin ini kan, melewatin bumi, melewatin tanah, melewatin tanah. Nah, disitulah peran hidrogeologi berada. Nah, pada prinsipnya sih kita belajar tentang groundwater ya, tentang aliran tanah di bawah permukaan, di mana kita mempelajari itu berdasarkan ilmu-ilmu geologi, di mana air itu mengalir, air itu
ada sebuah imbuhan, kemudian dia mengalir, kemudian ada daerah di mana air itu melimpas. Nah, di situ peran geohidrologi sangat penting untuk mengetahui karakteristik sistem hidrogeologi di suatu tempat gitu. Jadi untuk banyak tujuan sih. Nanti di berbagai bidang pasti ada yang berkaitan dengan pembangunan, tentang studi, tentang bencana hidrogeologi pasti akan membutuhkan ilmu itu tersebut seperti itu. Nah, kemudian pada prinsipnya sih kayak ilmu tentang ini ya, tentang oil and gas. Dia kan apa namanya? Dia kan mempelajari tentang sifat aliran aliran minyak ya, minyak atau gas itu di mana ada source rock, ada migrasi, ada caprock dan lain-lain. Nah, untuk ilmu geohidrologi mirip-mirip seperti itu karena kita sama-sama mempelajari tentang fluida di bawah permukaan seperti itu. Eh, Oke Kak, aku izin masuk. Jadi tadi kan senangkep aku tuh tadi Kak jelasin kalau geohidrologi itu merupakan ilmu yang menjelaskan tentang air di bawah permukaan bumi. Tadi Kakak juga udah sempat menyinggung tujuan dari dipelajarnya geohidrologi itu sendiri. Mungkin apa lagi ya Kak tujuan-tujuan lain dan mungkin aplikasi di kehidupan kita sekarang itu geohidrologi itu bisa diaplikasikan di apa aja ya Kak? Nah, baik Mbak Hilda ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali sih Mbak. Nah, pada prinsipnya hidrogeologi itu ada kata kunci sih Mbak. Ada kata kuncinya adalah di mana air itu mengalir. Nah, dalam ilmu geologi itu ilmu hidrogeologi dibagi menjadi 4, Mbak. 4 jenis tempat pengairan air lah itu kasarannya sih. Kalau ilmiahnya apa sih saya lupa. Jadi intinya ada yang namanya aquifer. Aquifer itu yang seperti teman-teman tahu itu kan tempat di mana air itu bisa mengalir dan menyimpan. Nah, itu seperti lapisan pasir, lapisan kerikil, kerakal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya akuitar. Akuitar itu adalah lapisan bawah tanah di mana dia bisa mengalirkan air tetapi dengan laju yang sangat kecil. Jadi kayak seperti lanau. Tahu kan lanau? Lanau tuh ada besar. Kan ada ini kan pernah belajar porositas, permeabilitas, seperti itulah. Nah, itu kalau akuitar itu permeabilitas stabilitasnya itu kurang bagus. Kemudian ada namanya aquiclut. Aquiclut itu air tuh nggak bisa mengalir, tapi bisa tersimpan. Itu kalau di geologi minyak bumi itu sebagai caprock atau tempat di mana air itu terhenti di area tersebut. Dan terakhir ada namanya aquifug, di mana lapisan itu tidak bisa mengalirkan maupun menyimpan air. Itu contohnya seperti batuan vulkanik, lava, atau kayak andesit atau breksit seperti itu. Nah, untuk tujuan ilmu hidrogeologi tersebut dari keempat jenis lapisan pembawa air tersebut, kita harus mempelajari itu, di mana bawah tanah kita tuh sifatnya seperti apa, seperti lapisan akuifernya di mana, lapisan akuifugnya di mana, serta sistem pengaliran air tanah tuh modelnya kayak gimana. Nanti berkaitan juga dengan sedimentasi. Sedimentasi nanti kan ada apa namanya kayak fasies gitu loh. Jadi ada sedimentasi di mana sifat karakteristik air tanah itu kalau di daerah aluvium kayak gimana, daerah yang di dekat gunung seperti apa, daerah gampingan seperti apa. Nah, itu seperti itu untuk menjelaskan secara umum untuk mengidentifikasi sistem hidrogeologi di suatu daerah. Nah, kemudian dari identifikasi tersebut kita bisa melakukan apa ya semacam teknologi. Jadi misal kita ada contoh mau ngebor air, ngebor air dalam pastinya ya, yang pemborannya di atas 100 meter. Nah, kita harus tahu dulu sistem hidrologinya seperti apa. Apakah dia prospek untuk dibor, apakah di tempat tersebut air tanahnya susah, atau nanti kalau misal kita ngebor di daerah yang vulkanik, itu kan sistem pengalirannya kan
nggak di semua tempat sama. Jadi kita harus mencari tempat yang di mana ada rekahan batuan yang jadi tempat jalan air seperti itu. Nah, untuk bidang air tanah sebenarnya untuk membangun sumur kan ya, untuk membangun sumur untuk identifikasi kedalaman akuifer agar sumurnya itu dibor menghasilkan air. Kemudian di bidang kayak industri kan pasti membutuhkan air yang sangat banyak kan. Nah, di situ kita harus pemetaan hidrogeologi dulu. Nanti apakah air yang kita ambil akan mempengaruhi air yang diambil warga, ataukah air yang nanti kita ambil debitnya terlalu banyak, jadi nanti air tanahnya di situ akan habis. Atau nanti setelah hidrogeologi, karena kita membuang suatu limbah, apakah air tanah di sekitar situ akan tercemar. Jadi untuk mencegah pencemaran, khususnya ke lapisan bawah permukaan, itu seperti apa teknologinya, seperti itu. Jadi banyak banget sih Mbak tujuannya. Oke. Oke Kak, jadi tadi udah terima kasih atas jawabannya. Terus tadi Kakak sempat menyebutkan lokasi patahan. Ya. Itu lokasi patahan itu seperti apa ya Kak? Nah, jadi Mbak ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi jenis-jenis pengalir air tanah itu selain aquifer ya. Aquifer kan lapisan yang bisa mengalirkan dan mengalirkan dan menyimpan tanah. Jadi ada beberapa jenis Mbak yang di mana porositas itu ada namanya porositas primer sama porositas sekunder Mbak ya. Jadi porositas primer itu adalah suatu porositas yang terbentuk asli dari pembentukan batuan tersebut. Kayak batu pasir kan dia punya pori-pori dan ruang antar butirnya kan saling tersambung. Jadi permeabilitas banyak. Kalau yang retakan-retakan itu seperti yang di batuan keras, vulkanik, andesit itu retakan itu eh, bisa terjadi akibat adanya ini kan tenaga kayak patahan kayak akibat proses bawah permukaan. Nah, untuk identifikasi air di daerah patahan itu kita harus ini Mbak harus pemetaan secara regional sih. Jadi untuk melihat ada mata air di mana, nanti daerah imbuhannya di mana. Jadi kita harus tahu daerah recharge, nanti daerah imbuhan air sama daerah limpasannya. Jadi biasanya mata air yang di pegunungan itu melewati daerah patahan-patahan atau daerah rekahan-rekahan yang di bawah permukaan. Jadi kemudian ada sebuah tinggian, apabila sebuah tinggian itu kan ada di bawah tanahnya kan ada aliran air. Kemudian ada patahan atau ada patahan normal, akhirnya dia kepotong kan. Jadi airnya itu akan mengalir menjadi mata air seperti itu. Nah itu pasti pakai ilmu geofisika. Soalnya kalau pakai kan pasti yang salah satu cara yang tercepat tuh harus pakai metode geofisik daripada pakai metode yang lain kan cuman menduga-duga kan kalau yang lain. Nah, yang untuk real data lapangan biasanya geofisik diturunkan di proses pencarian tersebut seperti itu, Mbak. Oke Kak, terima kasih. Jadi tadi aku tuh paham dari yang jelasin Kakak itu patahan itu bisa jadi tempat mengalirnya air. Biasanya dari sumber mata air itu mengalirnya lewat patahan begitu ya Kak? Iya, seperti itu. Jadi Lalu kan tempat ya, seperti apa Kak yang sulit untuk dieksploitasi gitu airnya? yang suatu dieksploitasi Mbak ya. Nah, jadi baik pertanyaannya bagus sekali sih. Jadi di sistem air tanah itu ada namanya ada 3 jenis daerah yang namanya ya. Daerah recharge atau daerah imbuhan itu biasanya di daerah tinggian. Nah, kemudian air kan sesuai hukum gravitasi, air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah secara hukum gravitasi. Nah, kemudian di bawah bumi kan pasti ada panas, ada dinamika bawah permukaan, di mana di situ kan ada sebuah tekanan. Jadi bisa saja air tuh mengalir ke atas. Nah, kemudian dari situ kita tahu ada daerah imbuhan sama limpasan. Nah, untuk daerah-daerah yang susah air atau daerah yang gampang air itu sebenarnya di peta ISDM itu sudah pernah mengeluarkan daerah-daerah dengan ketersediaan air tanah. Ada daerah yang
air tanya bagus, yang dengan debit di atas 5 liter, yang debitnya sedang 5 liter sampai 2 liter, dan daerah yang susah air atau di bawah 2 liter. Nah, yang pertama dari situ Mbak kita. Kemudian nanti ada lagi peta cekuan air tanah Mbak namanya Mbak. Peta cekuan air tanah itu juga yang dibuat oleh SDM. Nah, di situ ada namanya CAT ya. Kalau CAT itu adalah daerah di mana suatu air itu akan berproses dalam batas-batas yang telah dibuat oleh SDM tersebut. Dia menganalisis imbuhannya di mana, nanti lipasannya di mana. Nah, kalau kita biasanya cari air di daerah CAT, itu biasanya gampang. Nah, mungkin nanti bisa di-search lah CAT itu apa. Kemudian ada satu lagi namanya peta hidrogeologi. Nah, di peta hidrogeologi itu biasanya itu kalau pernah saya buat itu ya, pernah saya apa ya namanya analisis itu adalah gabungan antara peta geologi dengan peta cekuan air tanah. Di situ nanti bisa ketahuan misal di titik A kita plotting biasanya kita pakai ADIS Pak ya. Kita plotting, kemudian di situ kondisi air tanahnya bagus, produktifnya sedang atau produktifnya sedang dengan penyembuhan luas. Nah, di situ kita bisa tahu apakah daerah tersebut airnya bagus atau enggak, apakah di situ payau, apakah di situ airnya murni atau ada air artesis. Artesis itu adalah air yang keluar secara sendiri gitu Mbak, akibat tekanan yang ada di bawah permukaan. Nah, itu untuk penentuan secara data sekunder. Nah, untuk secara langsung kita bisa mencari sih Mbak, melihat dari satelit lah, misal dari satelit. Di mana di daerah tersebut tuh tidak ada gunung atau tidak ada atau dekat pantai atau pulau-pulau kecil. Jadi di situ tuh nggak ada yang namanya daerah imbuhan. Jadi air yang mengalir tuh cuman yang air permukaan aja. Kan di hidrogen ada dua air sih Mbak. Ada air permukaan seperti air sungai, air danau, terus kemudian air-air yang di kolam itu, kemudian ada air tanah yang dalam, itu yang biasanya tidak terpengaruh sama cuaca. Nah, untuk daerah-daerah yang cenderung flat, cenderung datar, contohnya kayak di mana ya? Kalau di Jawa sih airnya banyak. Kemudian di daerah-daerah seperti Ambon, Maluku, atau di Kepulauan Riau kan itu pulaunya kecil-kecil. Dan secara sistem hidrogeologi mereka nggak ada namanya yang gunung, nggak ada gunung. Jadi untuk daerah imbuhannya nggak ada. Jadi biasanya di tempat tersebut tuh untuk air tanahnya agak susah untuk kita bor. Jadi biasanya untuk penyediaan air baku di situ kita pakai teknologi lain seperti pemain hujan atau untuk memurnikan air laut menjadi air tawar seperti itu. Dan biasanya di ini Pak, di daerah kars atau di daerah daerah Batu Gamping gitulah ya. Karena sistem di Batu Gamping kan dia akuifernya berupa rongga-rongga seperti gua. Jadi dia namanya akuifer sekunder. Apa namanya? Porositas sekunder karena pada dasarnya si porositas itu tidak terbentuk akibat pembentukan batuan tersebut. Dia akan terlarut akibat adanya aliran tanah. Jadi kayak gua, kayak lubang-lubang luweng seperti itu. Nah, itu biasanya kalau sudah gamping, airnya susah karena konturnya naik turun. Yang pertama, yang kedua, pengaliran air tanahnya itu nggak menyebar ke segala arah. Dia akan melewati saluran-saluran konduit dan itu susah kita deteksi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu di mana pengaliran guanya, terus arahnya kemana, itu baru bisa kita identifikasi seperti itu. Baik Pak, tadi aku udah dengerin penjelasan dari Mas Dipta sendiri, terus dia ada ya penjelasan mengenai kars, rekahan, dan yang seperti itu. Nah, di sini aku mau tanya, kalau peran geofisikawan dalam geohidrologi ini apalagi ya kan? Misalnya mungkin ada identifikasi air lindi atau yang lainnya, itu apakah perlu dilakukan? Dan sebenarnya geofisikawan yang bekerja dalam bidang geohidrologi ini apakah
ada suka dukanya dalam bekerja? Oke, terima kasih Mbak siapa? Alivia ya. Ya, jadi peran masuk ke ini ya Pak ya, peran geofisikawan dalam bidang hidrogeologi. Nah, itu cocok sekali sih. Jadi geofisika itu nggak melulu tentang minyak, tentang gempa bumi, tentang ini. Nah, salah satu peran geofisika di sini tuh sebenarnya simpel sih Mbak. Kita geofisika kan ada karena untuk mengidentifikasi bawah permukaan menggunakan metode-metode fisika seperti kita penyelidikan litologi, penyelidikan apa ya kayak kayak patahan dan lain-lain. Nah di sini peran geofisika itu sangat ini sih Mbak sangat vital sih dalam hidrogeologi. Namanya juga hidrogeologi Mbak ya kan ada istilah geonya. Nah geologinya itu kita menentukan litologi bawah permukaan menggunakan metode geofisika. Nah itu sangat penting sekali sih Mbak, sangat penting sekali untuk dilakukan karena selain metode geofisika, kita kalau mau tahu litologi bawah permukaan itu kan harus ada pemboran Mbak ya, harus kita ngebor ngebor bawah permukaan, misal kita pengen tahu litologi 100 meter ke bawah. Nah, kita misal pakai ngebor itu pasti lama sekali, bisa seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu tergantung litologinya. Nah, dengan metode geofisika, misal terutama yang digunakan di kantor kami itu metode geolistrik sih Mbak. Nah untuk karena hidrogeologi di Indonesia itu sifatnya masih near surface atau nggak terlalu dalam, maksimal 300 meter itu metode geolistrik sangat sering digunakan dalam survei ini. Nah untuk peran-perannya seperti untuk di bidang-bidang research kita sering sih Mbak banyak sekali case yang pernah kami kerjakan. Salah satunya untuk lindi Mbak ya, lindi yang di TPA atau untuk identifikasi limbah-limbah seperti itu. Nah, kita pernah nanganin kasus di ke, ke Kabupaten Riau Mbak ya, Provinsi Riau, Kabupaten Riau. Nah, di situ area bekas-bekas tambang minyak kan banyak sekali kan di daerah Riau, di daerah Rokan Hulu, daerah Duri, daerah itu. Nah, ada suatu SOP yang mereka nggak jalankan sehingga kolam-kolam untuk pembuangan limbah mencemari lingkungan sekitar. Nah, untuk mengetahui sebaran itu kan kita kalau pakai bor kan lama sekali pakai metode pemboran, makanya kita pakai metode geolistrik. Nah, dan area yang diukur tuh sekitar 10 kilo kali 15 kilo. Jadi kan itu susah sekali kalau kita pemetaan menggunakan bor. Makanya kita menunjukkan metode geolistrik untuk identifikasi lini tersebut, apakah penyebarannya kemana, seberapa dalam, dan nanti dari situ kita mengetahui potensi kedalamannya, keparahannya seperti apa. Nanti teknologi untuk memulihkan lingkungan agar tidak rusak seperti apa itu ada. Nah kemudian di bidang tadi industri sudah, kemudian di bidang riset misal ada case kita waktu pembangunan landfill kan atau TPA lah bahasa Indonesianya. Nah di TPA itu kita harus tahu juga kondisi hidrogeologinya Mbak. Jadi nanti kita melakukan survei, identifikasi kualitas air tanah, identifikasi permeabilitas, dan litologi tentunya pakai metode geolistrik pastinya. Nah di situ kita tahu bahwa akuifer bebasnya atau akuifer dangkalnya berapa meter, akuifer dalamnya berapa meter. Kemudian di situ kita menentukan laju arah aliran air tanah kemana, kemudian daerah imbuhan, daerah limpasan kemana. Di situ nanti kita tahu, oh jadi aquifernya kedalaman 10 meter, jadi kita nggak boleh menggali di atas sampai 10 meter. Jadi kemudian untuk mencegah lindih itu
menyebar kemana-mana, kita pakai teknologi apa. Nah, untuk melakukan teknologi itu kan kita harus tahu teknologi yang akan kita lakukan pemasangan sebuah lapisan kedap itu apa. Nah, itu dari geofisik juga atau orang geofisika juga yang turun di bidang tersebut. Di bidang tambang juga kita harus tahu geohidrologinya. Jadi waktu eksploitasi nanti apakah galian kita akan mengganggu sistem akuifer di sana. Nanti kemudian tambang yang kita buat akan menghasilkan limbah tersebut nanti dibuangnya kemana, jangan sampai nanti mengganggu kondisi air tanah di daerah tersebut, karena nanti kalau air tanahnya keganggu pasti mengganggu vegetasi di sana kan, nanti mungkin tumbuh-tumbuhan pada mati atau sumber warga tercemar dan lain sebagainya. Nah, intinya untuk pemetaan litologi selain orang geologi pasti orang geofisik berperan di situ. Makanya nanti di situ ada namanya orang GNG, Geophysics and Geologi. Nanti kita kolaborasi untuk menentukan kondisi geologi di sekitar kita riset, kemudian dikorelasikan dengan hidrologinya seperti apa. Nanti kita melakukan pemodelan dan jadilah model tersebut pakai data-data yang sudah diambil, baru kita melakukan rekomendasi untuk penanganan eksploitasi atau pasca eksploitasi seperti itu. Baik Mas, aku tadi udah dengerin ini ya penerapan geohidrologi dalam berbagai bidang ya, terutama dari aspek eksplorasi geofisikanya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Dipta sendiri, ada nggak sih Mas mungkin kayak eksplorasi atau pengeboran air tanah tuh yang menantang atau yang menarik gitu sesuai pengalaman Mas selama bekerja di bidang ini ya? Banyak sekali sih Mbak. Banyak. Saya mau cerita nih kasus apa ya? Adalah kita ada nih waktu kita melakukan eksplorasi di daerah pulau terpencil, pulau-pulau kecil gitu ya. Jadi pada tahun berapa ya? Tahun kemarin kan Pak Jokowi kan lagi berkunjung ke Indonesia Timur, khususnya di Pulau Ambon, Pak. Ada namanya satu pulau itu namanya Pulau Moa. Pulau Moa itu yang berada di samping timurnya pas apa namanya? Timor Leste, Mbak ya, Timor Leste. Jadi di sebelah timur mepet Pulau Timor Leste. Nah, secara geologi di sana itu pada umumnya lapisannya adalah kars atau semacam ini ya, batu gamping koral. Jadi secara geologi dulu pulau tersebut adalah bawah laut. Kemudian akibat adanya proses tektonik, dia akan terangkat, jadinya dia jadi pulau sendiri itu. Dan ada satu gunung, pulau tersebut tuh kalau nggak salah panjangnya sekitar 10 kilo kali 3 kilo, kan kecil sekali ya. Nah, kita disuruh menyediakan air baku di sana, khususnya untuk ngebor, karena kan sungai nggak ada, danau nggak ada, paling cuma embung-embung atau danau kecil musiman seperti itu. Nah, di situ kita itu tuh melakukan geosek sebanyak 40 titik pengukuran geolistrik. Kita udah menentukan litologinya di mana aja, maksudnya akuifernya yang potensial di titik mana. Nah, kemudian kita ngebor. Nah, ternyata akuifer yang kita tunjuk itu apa namanya asin, airnya payau. Nah, pada prinsipnya kan kalau secara sensitivity kan kita tahu bahwa ini payau atau enggak. Ternyata setelah kita bor, yang kita duga adalah lapisan akuifer, ternyata atau lapisan pasir, ternyata ya pasir sih, tapi airnya payau. Kemudian itulah kita dimarahin kan pasti karena airnya nggak bagus. Kemudian kita pindah. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ilmu-ilmu hidrogeologi. Kita
coba ngebor di bawah gunung, di bawah kaki gunung banget, karena gunung kan sebuah imbuhan air kan, pasti air hujan yang datang pasti akan terakumulasi di kaki gunung. Jadi asumsinya kita air itu kan akan tawar. Nah pas kita bor, bener di situ air tawar. Jadi di situ ada insight baru bahwa apa namanya prinsip geologi itu harus kita terapkan di lapangan. Jadi jangan sampai kita ngebor di daerah yang dekat pantai, atau kalau kita nggak punya data sumur yang existing, itu kita jangan sekali-kali ngebor di tempat yang masih masih abu-abu lah, yang kita duga akan asin untuk gimana. Nah untuk dukanya sih banyak sih Mbak, kayak kita pasti kan namanya eksplorasi kan ke tempat-tempat yang antah berantah gitu ya, yang kita nggak tahu itu di daerah mana, di kota mana. Nah itu pasti ada lah. Jadi kemudian secara teknis pasti, secara non teknis ya pasti banyak faktor-faktor non non sosial ya. Jadi kita pas waktu pengukuran itu dikira kita, karena kita menang kabel ya, dikira kita ngukur panjang tanah, nanti dikira tanahnya mau dibeli pemerintah, terus kita dimarahin sama orang karena dikira kita mau melakukan pembelian tanah. Dan pada di daerah konflik, terutama di daerah Papua itu susah Mbak. Jadi kita ngukur tuh harus ekstra waspada lah. Jadi kita harus sama tentara, sama ini namanya juga eksplorasi kan di daerah-daerah yang yang antah berantah. Nah kemudian itu untuk studi hidrogeologi di daerah yang masih kita belum tahu kondisinya kayak gimana. Kemudian banyak kasus kita itu di daerah bendungan Mbak. Jadi kan selama pemerintahan ini kan banyak banget, di tahun ini kan banyak banget bendungan yang dibangun. Nah bendungan yang dibangun itu eh, kan pasti studinya pasti studi kelayakannya itu kadangkala tidak mempertimbangkan kondisi geologi dan tidak mempertimbangkan hidrogeologinya gimana. Nah jadi pas udah bangun, waktu udah bangun fondasi atau udah melakukan pembukaan lahan, ternyata bukit-bukit kan di bendungan kan pasti membendung air dengan membangun sebuah dam kan. Nah di samping-samping dam itu kan pasti ada bukit-bukit kecil gitu yang dijadikan sandaran sebuah dam itu. Nah kadang ketika ada pengerukan bukit tersebut, tiba-tiba keluar tuh air dari bukit tersebut. Nah di situ kita harus turun untuk memastikan apakah air ini bisa dihentikan. Kalau cara menghentikannya gimana agar tidak masuk ke main dam yang bisa jadi nanti merusak dari struktur bendungannya. Nah situ kita harus melakukan kayak survei hidrologi di hulu banget di atas gunung. Jadi air di situ tuh apakah air tanah atau air yang lokal atau air dari imbuhan yang jauh. Kita harus jalan ke atas gunung yang notabene kita itu masih daerah yang belum pernah dijamah manusia, untuk mencari mata air di sana. Apakah air yang di atas gunung itu sama dengan air yang keluar di daerah yang kita bangun. Nah, di situ kita kayak flying camp lah, kayak kayak ya seminggu 2 minggu di hutan itu udah biasa lah seperti itu. Nah, di situ kita dituntut untuk secepat mungkin menentukan apakah proses air itu gimana nanti, untuk solusinya seperti apa, itu harus cepat. Soalnya nanti kalau lama nanti akan menghambat pembangunan sebuah bendungan seperti itu. Apalagi Mbak ya. Sebenarnya kalau ceritain banyak banget sih Mbak. Tapi yang itu aja lah yang salah satu yang yang sering kita alami gitu. Oke Mas, aku lanjutin ya Mas. Tadi udah dijelasin kan soal proyek yang paling menarik. Terus kayaknya tadi ada suka dukanya juga ya Mas ya. Pasti. Di lapangan itu kayak gimana. Terus juga tadi aku notice satu poin di mana Mas itu bilang kalau misalnya Mas itu dikawal sama tentara kalau misalnya di daerah konflik, itu berarti kalau misalnya ada, ya mohon maaf tadi ada
tadi di daerah Guntur itu kan dikawal sama tentara. Habis itu berarti itu bener-bener pedalaman yang hutan rimba gitu ya Mas, yang harus dibuka sama akses jalan itu harus dibuka pakai golok atau mobil bulldozer atau gimana ya Mas? Iya Mas, seperti itu Mas. Jadi di tempat-tempat yang masih perawan itu ya, masih hutan belantara itu ya, kita harus bawa bawa orang lokal untuk buka lahan lah, untuk ya karena kita di tempat tempat mereka, tempat yang kita harus melibatkan warga setempat untuk ya itulah intinya, untuk karena kita tamu ya, kita tamu, kita harus menghormati daerah setempat. Nah, dukanya lagi itu ini Mas, saya baru ingat ketika kita ngebor kita kan geofisik itu kan menentukan hidrologi. Jadi yang kita cari kan pasti pasir kan Mas, pasir. Jadi pasir itu kan tempat di mana air itu mengalir dan tersimpan. Kita udah nih nunjuk ini nih aquifer di kedalaman 100 sampai 150 misal, dengan resistivitas 100 meter atau 100 sekian. Nah, waktu dibor ternyata di situ apa airnya sedikit. Bener itu pasir, tapi airnya sedikit. Wah, kita juga pusing di situ Mas. Jadi kan namanya juga pendugaan ya. Pendugaan kan nggak bisa memastikan benar-benar bahwa buah permukaannya itu sesuai dengan yang kita identifikasikan. Nah, di situ kita harus pinter-pinter melakukan apa namanya, memberi sebuah solusi gimana baiknya. Jadi apakah di situ kita mainnya, apakah pembuatannya dilanjutkan sampai kedalaman sekian atau sudah cukup, nanti kita ngambil aquifer yang di atas atau seperti apa. Nah, itu nggak enaknya jadi orang geofisik seperti itu. Kita pasti jadi yang terdepan untuk menentukan litologi. Nah, apabila litologinya nggak sesuai dengan yang kita identifikasikan, nah gitu kita kita apa namanya ya, ya kayak merasa gagal lah di situ. Merasa gagal bahwa oh ini ada salah di mana, kita harus tahu salahnya. Apakah waktu akuisisi data itu kita nggak sesuai dengan SOP, atau kita waktu pengolahan datanya itu nggak benar, atau waktu kita modelingnya nggak benar, atau emang tempatnya emang benar nggak ada air. Nah, itu eh, banyak ini harus kita pertimbangkan dari segi itu. Kenapa kok bisa gagal melakukan pemboran? Nah, kan juga kan pemboran itu kan nggak murah kan ya, biayanya pasti mahal. Jadi peran geofisik itu di situ sangat apa namanya, sangat riskan. Jadi kalau berhasil kita nggak dipuji, kalau salah kita dimaki-maki gitu Mas, intinya Mas. Susah pokoknya Mas. Oke Mas, ya. Ke Mira ya Mas yang Oke Mas, aku udah dengerin dari Mas cerita tadi. Misalkan dari pengalaman Mas selama melakukan eksplorasi ini, kan banyak suka dukanya juga gitu kan. Terus dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia tuh apa sih harapannya untuk geohidrologi di Indonesia ini Mas? Kayak harapannya gitu. Nah, sebenarnya ini jadi tantangan ke depannya tuh banyak banget Mbak. Kalau khususnya di Indonesia Mbak ya. Jadi semakin hari kan semakin banyak eh, bencana bencana hidrometeorologi ya. Itulah. Dan tantangan kedepannya itu adalah air. Habis air habis, kita mati Mbak. Kalau minyak habis kan masih ada listrik, ada batu bara, ada yang lain. Tapi untuk air kalau habis udah berarti kiamat Mbak, jadinya intinya gitu. Jadi untuk harapannya ke depan tuh ya ini ya, karena hidrogeologi kan sebenarnya masih ilmu yang masih kurang populer ya dibanding dengan ilmu yang lain, khususnya di kita sendiri. Kita tuh nggak ada mata mata kuliah hidrogeologi, nggak ada kan Pak, hidrogeologi belum ada kan. Nah, baru ada, kalau nggak salah baru ada di ITB, itu pun S2 yang namanya jurusan teknik air tanah. Nah, setelah saya mendalami ilmu ini, ternyata
potensi kedepannya sangat luas banget, Mbak. Contohnya kan sekarang isu yang masih hangat itu tentang penurunan tanah di daerah Pantura, terutama di Jakarta kan. Jakarta kan diproyeksikan akan tenggelam pada tahun 2000 sekian lah, saya lupa ingat. Nah, itu salah satu faktor paling utama kan karena penggunaan air tanah yang sangat berlebihan, pengambilan air tanah, eksploitasi air tanah yang sangat berlebihan. Disitulah peran-peran geohidrologi itu sangat penting di dalam mengatasi bencana tersebut. Dan sedangkan eksplorasi air tanah yang sementara ini di Indonesia ini khususnya yang masih dieksplorasi itu cuma sampai 300 meter. Untuk ke bawahnya 300 meter, 500 meter itu belum ada. Jadi, nah harapan saya sih kita ada riset hidrogeologi dengan kedalaman yang lebih tinggi dan lebih banyak teman-teman khususnya mahasiswa-mahasiswa untuk inilah mempelajari ilmu hidrogeologi khususnya dengan prinsip-prinsip geofisika karena menggunakan metode geofisika itu adalah sebuah metode yang paling cepat, efisien dan efektif untuk pemetaan bawah tanah, dan di situ kita perannya sangat vital sekali untuk mengkondisikan atau menggambarkan kondisi hidrogeologi di sebuah daerah agar daerah tersebut tuh pemetaannya bagus. Jadi ketika ada pembangunan sumur, ada pembangunan industri atau yang memanfaatkan kondisi air tanah itu udah datanya udah tersedia dengan baik. Jadi potensi-potensi bahaya seperti penurunan muka air tanah, terus kekeringan dan bencana-bencana lain bisa dikurangi dengan ilmu geohidrologi tersebut. Seperti itu, Mbak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Mungkin dari yang bisa aku simpulkan dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir tadi, itu geohidrologi ini kan ilmu mengenai air tanah, dan aplikasinya itu bisa di banyak bidang, untuk mitigasi juga bisa, untuk pencarian limbah juga bisa. Tapi kan ini lebih ke kita mencari air di bawah permukaan tanah untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus saya tadi juga tertarik sama pembicaraan yang pengeboran air tanah yang terlalu ekstrim sehingga menyebabkan lapisan tanahnya itu ketinggiannya menurun gitu. Nah, jadi menurut yang saya simpulkan dari pembicaraan tadi, itu kita harus menggunakan air tanah sebijak-bijaknya agar hidup kita itu lebih sustainable ke depannya, dan agar air di bumi ini tidak habis dan bisa digunakan dengan bijak, dan airnya itu juga bisa memiliki kualitas yang baik. Nah, saya selaku perwakilan dari panitia ITOK 2 Geohydrology for Future Prospect ini sangat berterima kasih sekali dengan Mas Dipta Alfian yang berperan sebagai pembicara. Terima kasih sekali ya Mas sudah meluangkan waktunya. Mungkin untuk ITOK 2 Geohydrology for Future Prospect ini, is it worth it? Kami cukupkan sampai sini. Terima kasih Mas. Baik Mbak, terima kasih atas undangannya. Diskusinya sangat seru sekali sih sebenarnya. Sebenarnya waktunya kalau dibahas lebih lanjut masih banyak sih, masih banyak yang bisa diceritakan sih, tapi ya cukuplah. Terima kasih sudah mengundang kami. Kemudian untuk kedepannya mungkin bisalah kita nongkrong-nongkrong atau bahas-bahas tentang hidrogeologi ke depannya. Terima kasih kepada panitia, terutama dari YG UBSC, selaku panitia yang sudah mengajarkan acara ini dengan baik ya. Iya, izin Mas untuk baik. Izin Mas untuk selanjutnya mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya Mas sama sertifikat kita. Oke. Siap. Iya, kepada panitia yang bertugas dipersilakan buat upscreen sertifikat.
Iya, ini Mas untuk sertifikatnya sebagai kenang-kenangan dan juga tanda terima kasih yang sebesar-besarnya dari IEG UBSC kepada Mas Dipta Alfian Rinaldi yang sudah sudah bersedia untuk meluangkan waktunya gitu Mas untuk berbicara dengan kami, bincang dengan kami dan juga membuka wawasan dan pengetahuan kami tentang geohidrologi yang selama ini sebenarnya itu bukan dianggap remeh, tapi dilihat sedikit gitu, dipandang sedikit daripada yang lainnya seperti minyak gas atau tambang gitu ya Mas ya. Ya Mas, jadi mungkin aku pimpin dulu ya Mas dokumentasinya. Pada Siap. panitia yang bertugas dipersilakan untuk screenshot nanti ya sesuai baba aku. Oke. Dalam 3, 2, 1. Aku ulangi, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Mas sekali lagi. Saya ucapkan yang sebelumnya pada Mas Dipta untuk sertifikat dalam bentuk PDF-nya menyusul di WhatsApp ya Mas ya. Karena ini sudah jam segini saya disuruh pergi oleh warkopnya gitu Mas. Siap Mas. Ya Mas, Iya. tahu Mas. Ya aman. Jadi ya. Jadi Ya. mungkin jika Mas Dipta ada keperluan lain atau acara lain dipersilakan untuk meninggalkan rumah situ. Terima kasih lagi Mas, sekali lagi Mas ya, sebesar dari kami Oke, makasih ya sudah Mas. meluangkan waktunya. Oke, Ya. sama-sama. Iya, Ya. Oke.